Saya disagree. Was that disagree? Was istilah sudah istilahnya meminta orang dalam betul-betul kita pertolongan. Was that pertolongan dan betul-betul kita dua pertama dengan di sini kita persahabatan, kemudian keluar dan tiduran itu pasti untuk mendatangkan apa? Ngaji harus ngaji juga untuk pertolongan sama istri itu pertolongan sama anak duduk pertolongan. Maka kita harus sangat pulang anak belum bangun, pulang rumah berat, gimana? Ada maka mampu karena butuh perjalanan pertolongan Allah yang pertama apa? Saling lagi sholat namun betul hal kira dan itu maka jalan sekarang konteks saling pertolongan kita baru sabar di masjid di lagi besok sedang tidak itu harus kita sabar apa nama mau apa menunjukkan awal tak sabar itu simpelnya kan sabar itu nah, kalau tidak marah luas bapak perlu baru sabar sabar soal di luar di rumah harus sabar supaya ternyata di kantor lagi tujuan yang sadar untuk mendadak pertolongan jangan tidak sabar bukan sabar untuk mendatangkan diuji sama keluarga, diuji sama teman, diuji sama siapa maka harus punya sifat apa gunanya sabar mendatangkan sangat apa kita ridho ridho menerima takluk namanya ridho sama ridho oh sekarang secara kata mudah Jodoh kalau bahasa salah orang mampu oh kita kan di parang depan kita di orang langsung hari Senin Kamis orang lapor ibunya bapak anaknya bapak di jalan lebih susah depan siang semua apalagi oh tetap yang
aku gula ini. Nah, ketika itu belum waktunya datang, belum datang, belum tahu maka mau menang untuk tidak menang. Itu namanya apa? Keadaan rumah tidak sesuai dengan hati, maka harus mau bertahan, memperburuk, memperhatikan. Gak boleh benci, gak boleh benci sama orang sekitar kita. Itu namanya pasangan. Oh, kalau benar gak diluarin, betul langsung stop. Tiap hari kan komunis kita kan di sini di rumah banyak dapat kenapa dapat kesal. Nah, supaya tidak gampang sakit, kan sabar berat. Kita mau nahan mulut dan supaya tidak gampang sakit. Aku lanjutkan puasa itu seperti itu aduan hati, aduan hati, dipakaikan ke dalam sholat. Jadi sebelum marah atau sebelum melepaskan apa yang ada di hati kita curhat dulu. Lain apa? Maka setelah hajat kita ada subuh, habis itu boleh. Soalnya nggak ada habis asar juga boleh. Kita sholatnya kalau mau ngadu curhat sama siapa? Maka supaya gak sakit, Bapak Allah Akbar. Ya Allah, saya begini Allah, hati saya begini Allah. Isi dalam Allah diajari. Allah yang satu buat ketika kita Allah dan ke dalam bersekitar hati. Apa? Bersih. Saya tahu ya. Hati. Saya. Kalau aku sebenarnya silakan. Tapi kita tak betul. Jadi kalau usah kita bawa. Oh, lagi nah, suka asli tetap masih orang tahu. Oh, maka kan kita yang namanya suku ini kemudian dia sholat bukan anugerah Allah berikan dia sakinah ketenangan mau dunia gondrang gandum di luar gondrang gandum kamu akan punya hatinya tapi susah. Nah, sahabat kita sholat itu sudah maka yang diperbaiki adalah kualitas sholat. Kenapa berat khusyuk? Kenapa sahabat berat? Karena khusyuk itu kesadaran dan melatih kualitas. Makanya bulan Agustus ada orang yang sahabat yang dadanya dipak sampai tidak pernah menjaga badan. Puasa sedang apa dia lagi? Itu akan khusyuk dalam jangan nyamuk paham juga. Bapak pernah kalau anak sampai dipanggil, nah nggak ada yang pernah. Ya itu dia sudah dalam, dia sudah khusyuk di dalam HP, khusyuk di dalam dipanggil nggak bisa HP, HP itu gitu.
Nah sekarang kita bedah bagaimana kualitas kita bisa mendatangkan Allah, yaitu sholat yang penting Allah, sholat itu kita oh ini bulan ngaji minggu bulan lalu lima mingguan ya bulan lalu berapa? Tahunnya bulan ini berarti hampir 5 bulan. Ya Allah bersih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Al-Imam Al-Ghazali supaya sholat itu harus 3 hal dia jaga. Supaya 3 hal harus dia jaga. Pertama, keadaan sulit. Karena apa? Yang kedua, sebelum sholat dia minta pertolongan penjagaan dari Allah. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah penjagaan supaya orang sholat itu 3 harus dijaga. Pertama, penjagaan zohir. Penjagaan zohir itu apa? Udah kita bahas. Kesucian badan, wudhunya sempurna, kemudian pakaian terbaik, tempat terbaik, suci dari segala kotoran najis. Itu namanya apa? Penjagaan. Jadi semua kita bisa penjagaan ini. Walaupun harus latihan, wudhu berlatihan. Jangan kira bahwa wudhu ini gerak kaki, wudhu itu ada batasnya. Maka wudhu itu kita katakan kualitas di dalam wudhu. Bagaimana yang pernah menyempurnakan seluruh sunnah wudhu. Ini namanya kualitas wudhu. Sudah wudhu dari mana? Alhamdulillah dari topnya berarti sambil cuci. Itu dari situ. Kemudian baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali dalam sebuah riwayat hadis bagi Nabi, orang yang dengan Bismillah sama orang yang dengan nggak Bismillah kuat jauhnya. Kalau dengan Bismillah, kalau Bismillah kita jauhnya dan banding karena dia wudhu dia tidak Allah. Tapi nggak Bismillah, maka yang suci yang bersih hanya zohirnya. Maka sebenarnya kita Bismillah walaupun di tengah nikah bapak terus atau terus lupa Bismillah baca apa? Ini saking ya Bismillah ketika kita banyak Bismillah atau doa Allah memberikan iman pendapatan pokina. Maka kalau kita sudah doa apa doa? Bismillah awalam wa akhir. Maka Bismillah nanti di sini dibahas Bismillah itu apa? Kalau bahasa kita Bismillah sebenarnya apa? Kita kalau doa nggak usah banyak-banyak. Bismillah itu sudah cukup. Apa? Bismillah itu sudah ya Allah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagai ada sebagai macam pemahaman sebagai pelamat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Istimewa nama-nama yang dibawa bukan doa pasti doanya dikabul. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahil asmaul ya fad'uhu biha, maka supaya terkabulnya doa dengan membawa asmaul yang ya dalam kuat makin bukan bersanding nama-nama semuanya yang kalau kita baca itu pasti kita ya doa kita dikabul. Maka sebagian katakan nama-nama Allah yang tahu itu juga Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya mencoba ayam juga lagi menjaga, kemudian tidak menjaga dan masuk takbir. Maka sebelum takbir Bapak orang banyak pulang sebelum kita selain kita dan saya yang kita Allah di luar itu alat menjaga yang kapan sedang kita baca bahwa Allah memberikan malaikat untuk menjaga. Mau tidur sunahnya apa? Saya sudah bahas tahun ini baca ulhu falak nas tambah dikir pati Fatimah. Ulhu falak nas dikir Fatimah, dia baca aku kalau bangun. Ya kayak begitu orang mau tidur aja masih tahu ini mau tidur berapa ibarat saya udah gak mau apa-apa. Nah itu mau sabar itu ayat aset langsung tepat. Maka sudah mau berusaha apa sih sebelum itu baca ada di itu terus dia nggak salah kira-kira dia berdoa wah apalagi satu Madura satu detik aja dalam 3 saya dia kalau bangun satu jadi usilan perlu itu maknanya sabar. Saja atau bisikan hati itu maknanya asal bin syarbil wasfah wasfah bisikan hati yang membuat khawatir yang membuat kita lupa dan fokus namanya kan pas dalam sholat dalam wudhu juga bahkan di dalam pertanggal suka was ketika orang kebijakan dalam kerja kalau nggak ada keteguhan ikhlas ada yang kebijakan yang bangli maka langsung suci zohir kita minta perlindungan oleh Allah kepada sebelum sholat dan setelah tak itu yang tiga ini manusia PR kita paling apa jaga kebersihan hati kita sholat ini Pak kita lakukan bagaimana yang pertama
Wa qalba yang pertama mulai cara jaga hati kita sholat apa itu wa qalba sebelum kita sebelum kita apa? Takbir, kita hadirkan hati kita. Kita hadirkan awal pikiran saya sedang sholat. Kadang-kadang kita dia nggak tahu dia musiknya musik sebelum takbir musik apalagi samping saya siapa musik pikirin rumah sebelum takbir sehingga ketika takbir dia nggak sadar bahwa dia sedang yang pertama sebelum takbir apa hadirkan hati kita sadar atau bahwasanya saya sedang supaya tak nambah. Yang kedua, aswas. Pertama, yang kedua, kosongkan hati. Kosongkan hati dan seni was-was. Praktek. Ini jajar model sebelum takbir. Hadirkan hati saya dengan tolong. Yang kedua, kosongkan hati. Kan sebelum kita berjumpa. Yang dari kantor pikiran apa? Kantor. Yang dari rumah pikiran apa? Yang dari uang pandang pikiran apa? Makan. Maka kan tidak mau sholat, kosongkan apa? Hatinya dari makan. Kosongkan hatinya dari keluar. Kosongkan hati dari urusan sendiri. Gimana? Ya dari baik. Apa? Buang latihan Pak. Kosong. Saya kok diam kosongin hati saya agar Allah saya kosongkan hati saya dari yang kedua tulis semua itu ada tindakan berarti yang ketiga wakur baik dari mantap uang yang ketiga setelah hati kosong hati kosong gila hati kosong dibersihkan karena was-was sendiri yang kita anak itu kita hayalkan yang anggaplah hayalkan dalam bangun sendiri bahwa kita baik dari mata kamu sedang berhadapan Bapak ada presiden Yudi sama jomblo mau gimana kembali ke keluarga gimana di keluarga ya kita kan orang tua aja jomblo kita sebenarnya keagungan mertua adalah sehingga ketika kita dihadapan kita menjadi fokus hanya pengalaman pengalaman kali oh apa kebal ambil anak hadap dia sebelum sholat
Hadap siapa? Atau yang kedua, kita tuh mau sholat. Yang kedua, keperluan gitu. Keperluannya apa? Keperluan keperluannya adalah kita hidup mati tolong. Ganti. Tadi yang pertama apa? Hadirkan hadir. Yang kedua kosongkan hati dan kuasa dunia. Yang ketiga, bayangkan kita itu ngadep sih. Karena banyak kita lagi sampai Allah betul lah. Kita nggak pernah berpikir saya itu mau ngadep sih. Ibarat kata bapak dipanggil ke istana presiden. Panggilannya ada presiden 1 jam mau berangkat baru siap-siap. Nggak ada. Mesti jauh-jauh hari dia apa? Siap-siap. Cantik baju terbaik, minyak wangi terbaik. Nah, dipotong, dirapikan. Rambutnya dirapikan. Ini Allah tahu, ini omongan orang dalam aja nih. Nggak boleh banyak yang tahu. Karena pembahasannya terlalu apa? Dalam. Order kebaikan. Nah, kebanyakan dari kita itu langsung takbir, sholat pengennya cepat selesai, sholat belum takbir loh, udah mikirin saya habis takbir mau makan, saya habis sholat pengen makan, saya habis sholat pengen ngerjain ini, betul nggak? Saya pengen sholat, itu loh sholat belum selesai nih, belum takbir loh, dia udah mikirin itu. Kebanyakan maka sebelum sholat supaya itu semua hilang, lakukan step ini. Hadirkan saya mau sholat, kosongkan hati dari urusan-urusan dunia. Yang ketiga, coba bayangkan mau sholat kita mau ngadep siapa? Kita mau ngadep presiden atau bapak pengen ngadep siapa? Butuh pertolongan dia, butuh bantuan dia. Kira-kira kita mendatangi dia dengan memuliakan dia, bawa tentengan, betul nggak? Ya. Kemudian apa namanya? Masuk dengan duduk-duduk, betul nggak? Ada orang kita tolong begini-begini ya. Tangan kosong enggak. Kenapa? Karena harapan yang kita taruh kepada orang tersebut besar. Pokoknya, Bapak pengennya Tasawwur rumahnya jadi hak milik, maka Bapak datang ke sini. Penuh dengan harapan sama dia. Dia juga bakal bisa naruh harapan. Sebelum berangkat datang ke masjid, sholat. Sabar itu namanya. Orang yang kita datang itu gak bakal bisa nolong. Gak bakal bisa bantu. Dia cuma perantara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah gerakin jalan, kalau Allah gerakin gak jalan. Bapak mau datang 1000 kali gak bakal jalan. Betul gak? Betul gak? Ini kan contoh kecil yang Sapura. Maka sebelum ada hajat apapun, sebelum kita melaksanakan sholat, harus lakukan ini. Harus. Kata khusyuk di dalam sholat itu hukumnya wajib, saya bilang. Bukan saya bilang. Dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam sebagian wa inna hala kabiratun inna al qasim itu perintah untuk apa, Pak? Perintah itu apa? Maka di dalam kitab itu nggak disebutkan khusyuk dalam sholat termasuk syarat sholat, emang nggak, bukan syarat sholat. Orang kalau nggak khusyuk tetap sholat sah, betul nggak? Tapi hukumnya wajib. Karena apa? Karena khusyuk di dalam sholat itu adalah kadar diterimanya sholat kita di mata Allah. Maka Al-Quran katakan khusyuk itu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa?
Jadi yang wajib itu bukan hanya baca Fatihah, bukan hanya takbir. Khusyuk itu apa? Lah, sekarang kita itu menganggap khusyuk itu tambahan sholat. Betul nggak? Ya udahlah, kalau khusyuk ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak. Yang penting udah sholat. Nah sekarang kamusnya ditambah. Khusyuk juga termasuk perkara yang wajib di dalam. Kalau wajib kira-kira kita kerjain apa kita tinggalin Pak? Sekarang kita tuh nganggap perasaan kita khusyuk itu nggak wajib. Khusyuk itu perkara yang ya udah, perkara yang biasa. Ya kalau dilakukan alhamdulillah, kalau enggak ya na'udzubillah. Nah sekarang kita benerin pemahaman kita. Khusyuk hukumnya apa? Khusyuk hukumnya apa? Tapi bukan syarat sah. Saya kira saya ngalah hukum lagi. Bukan syarat sah. Sholat tetap sah walaupun tidak khusyuk. Tapi sahnya secara urusan dunia. Di dunia juga maknanya dia udah terlepas daripada tanggung jawab sholat. Tetapi diterimanya sholat itu perlu namanya apa? Khusyuk. Nah caranya khusyuk yang ketiga tadi apa? Angan-angan kita pikirkan kita ini menghadap siapa dan mau minta apa. Nah sekarang kalau kosong dari dunia, mungkin nggak sholat minta dunia. Kan tadi nanti dikosongin dari apa? Dunia sebelum sholat. Berarti kira-kira kalau hati sudah kosong dari dunia ketika sholat mungkin nggak minta dunia. Nggak mungkin kan? Gimana Pak? Berat apa yang? Tapi karena perkara yang wajib harus diberitahu, disampaikan. Tapi perkara wajib. Sekarang ilmu saat kita ya tadi ilmu fikih, rukuk tuh begini, sujud tuh begini. Tapi tidak pernah tuh apa definisi sholat secara rohani itu apa nggak disampaikan. Gimana kita mendapat kenikmatan di dalam? Kadang ada orang perasaannya udah khusyuk tapi belum itu banyak. Oh saya udah nikmat, saya udah insya Allah, saya udah fokus. Perasaan, tapi karena tidak didasari ilmu khusyuk, akhirnya khusyuknya cuma perasaan. Makanya pentingnya ilmu itu di sini tuh. Jangan sampai apa yang kita rasa itu cuma perasaan, bukan reali. Kayak bapak mimpi dapat duit 1 M. Bangun tidur seneng nggak Pak? Seneng nggak? Pas realitanya ada nggak? Nggak. Berarti apa? Perasaan. Nah itu perasaannya sodako, perasaannya sholat, perasaannya itu hanya perasaan. Karena tidak didasari ilmu, akhirnya sodakonya belum hakikat sodako, sholatnya belum hakikat. Itu pentingnya ilmu di sini. Banyak orang tuh ke akhirat, ya Allah mana pahala sholat saya, mana pahala sedekah saya, nggak ada. Kenapa? Dia sedekah, dia melakukan kebaikan tapi tidak menggunakan ilmu. Nah ilmunya khusyuk di BBM Al-Ghazali itu gini loh caranya khusyuk. Kenapa sahabat itu benar khusyuk itu? Kenapa sahabat itu kalau sholat langsung datang pertolongan Allah, langsung cash itu kontan. Kenapa mereka bisa begitu? Ya ini beliau ngasih tahu caranya begini. Ketika sholat dunia nggak ada. Teori dia gini Pak. Ketika kita kejar dunia, event itu di dalam sholat, dunia nggak bakal datang. Karena kita mengejar dunia. Tapi kalau kita tinggalkan dunia, tinggalkan ini, tinggalkan urusan rumah, tinggalkan urusan kantor, tinggalkan urusan apa tadi, dagang, tinggalkan urusan keluarga, tinggalkan dalam sholat, ini dunia bakal ngikut. Betul nggak? Teori dunia itu seperti bayangan. Apa? Bayangan itu dikejar nyampe nggak? Bapak kejar bayangan dapat nggak? Nggak bakal dapat. Tapi kalau kita ninggalin bayangan kejar kita nggak? Nah, ketika sholat hilangkan urusan rumah, ketika sholat hilangkan urusan apapun itu yang urusan dunia hilang. Nah, ketika itulah kita menghadap Allah, dunia malah mengejar kita. Maka apa? Selesai sholat, hajatnya dikabulkan oleh
Itu udah jam 2 malam sampai jam 1. Nggak datang itu pertolongan. Kenapa? Ketika sholat hatinya apa? Ini belum perasaan yang menghadap. Makanya 2 rakaat ahli ilmu itu jauh lebih istimewa dibanding 1.000 rakaatnya ahli ibadah tanpa. Ya coba, 2 rakaatnya ahli ilmu kualitasnya jauh lebih baik dibanding sholat 1.000 rakaat ahli ibadah tanpa. Di sini kualitas itu di sini. Tiap hari yang sholat sampai pinggang begini, tapi kualitas juga kita tingkatkan. Balik lagi sholat ngadu, ya Allah utang begini, ya Allah rumah begini, ya Allah. Balik lagi ke sini, datang ke sini itu aja sebenarnya. Nggak pernah mendapatkan kenikmatan di dalam tempat menghadap Allah karena dosa-dosa banyak. Kita cinta sama Allah tuh nggak pernah. Nah di sini saya ini bukan marah-marah Pak. Saya emang begini kayak ngomongnya. Betul Pak. Maka kualitas sholat ini pelan-pelan kita perbaiki. Ini yang ngomong masih hati. Cuman alhamdulillah kita tuh ditatar sama guru tuh sholat tuh langsung di hadapan. Jadi kiai itu betul-betul ngajarin sholat kita tuh bagaimana. Gini loh, kalau takbir itu gini, apa yang kamu bawa ketika takbir, apa yang kamu bawa ketika bismillahirrahmanirrahim, itu setiap ayat yang kita baca ada yang kita bawa. Hati kita, husnudzon kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, itu dibawa dalam. Akhirnya nggak kerasa, saya itu panjang dari jam 1 sampai jam 3 nggak kerasa cuma 5 menit. Gitu. Sholat dari jam 1 sampai jam 3, rasanya seperti berapa menit? 5 menit. Dan itu pernah saya rasakan. Bapak pernah nggak Pak sholat 2 jam, rasanya kayak 5 menit Pak? Nah itu yang harus kita cari dalam apa? Kita tuh sholat udah nggak mikir waktu, udah ingatnya Allah. Ini berat atau enteng Pak? Enteng bagi orang-orang yang dientengkan oleh Allah. Berat bagi orang yang diberatkan oleh. Kan yang bikin berat siapa? Allah. Yang bikin enteng? Oh, ya udah kita sama Allah, ya Allah entengkan saya supaya khusyuk enteng. Kemudian itu yang berapa? 3. Yang keempat, wastahi dan malulah engkau antunajia, engkau bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala, maulaka, Tuhanmu biqalbin ghafil, dengan hati yang lalai. Ini sebelum takbir ini semua Pak. Ini semua 4 ini dilakukan sebelum takbir. Bapak angen-angen malu saya menghadap Allah tapi hati saya lalai. Ya Allah saya mau menghadap Engkau. Ya Allah saya ingin menghadap Engkau, ya Allah saya tolong bersihkan hati saya. Wasadrin mashunin, wasadrin mashunin, malulah kepada Allah, menghadap Allah dalam keadaan hati dadai dipenuhi biwasa wisik dunia, dengan was-was dunia. Nanti ada perkara lagi di sini yang lebih apa ya? Lebih membuat kita sadar kenapa 4 ini harus dilakukan. Wa syahwat, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah dan hati dipenuhi hawa nafsu. Pak, kita ngadep mertua aja, kalau udah fokus kita nggak mungkin mikirin mie ayam, betul nggak? Nggak mikirin bakso, nggak mikirin mau jalan-jalan, nggak. Kita ketika mau ngelamar orang itu hati kita full, ya Allah tolong gerakin orang tua ini supaya bisa nerima, gerakin, betul nggak? Anaknya supaya mau nerima, betul nggak Pak? Bapak mau ngelamar kerja, fokusnya Bapak kemana Pak? Ya diterima, minta ya Allah tolong ini gerakin hati
apa GM-nya atau hati apanya Pak? Ya, Pak. Apa? Personalia. Iya. Oh ya, gerakan hati personalianya itu kita fokus sama dia, betul nggak? Lah itu mau terima kerja kita fokus sejauh ini. Saya dapat cerita, ada orang kaget bangun jam 7 pagi. Kagetnya bukan ingat sholat subuh, tapi ingat takut dimarahin bos. Loh, coba. Ini urusan bos, gaji paling berat. Bangun tidur jam 7 kaget, yang diingat apa? Bos. Dia lupa yang bangunin dia dari tidur tuh siapa. Kalau Allah nggak kehendaki dia nggak bangun lagi, bisa nggak Pak? Kenapa sih harus diingat bos? Coba, oke lah ingat bos, tapi nomor 2 kayak nomor 3, kenapa harus nomor 1 bos? Apa orang gitu? Mandi, harapan enggak? Harapan enggak? Bos. Dia nggak mau kodok sholat dulu. Itu coba kalau di tengah jalan ada apa-apa, dia belum kodok sholat, bahaya. Bahaya nggak? Allah kasih waktu kamu untuk masih hidup di antara kamu berjalan dari kantor, dari rumah ke kantor, tapi kamu belum kodok. Panjang. Kenapa? Orang bisa semusyrik itu dengan bosnya. Loh, kita sama Allah nggak bisa semusyrik itu gimana? Berarti kita belum mengamalkan ilmu khusyuk di dalam. Coba catat penting, catat Bapak, dalam hati Bapak macam Bapak. Ini 4 Bapak lakukan. Latihan. Ini habis ini salat 2 coba latihan. Bapak akan merasakan ketenangan yang belum pernah Bapak rasakan. Betul-betul udah urusan enggak. Ini bakal apa? Ngikut, itu udah teori. Bapak bawa dunia ke dalam sholat, ya udah dunia makin jauh. Gimana Pak? Siap nggak Pak? Siapa? Udah nggak, orang kalau udah main kayak gitu, udah nggak penting dengan anak kecil, girawin, udah nggak terasa. Beneran. Suara anak nggak terasa. Bapak sebelum sholat udah mikirin anak-anak. Akhirnya apa? Teriakan dikit langsung khususnya apa? Hilang. Kan sebelum sholat mikirin. Anak teriak kayak. Ini enggak apa? Kosongin. Latihan coba. Bapak bisa khusyuk di dalam keramaian manusia. Itu namanya kholwah fil jalwah. Itu lebih tinggi lagi. Bapak buka kitab aja. Kholwah fil jalwah itu apa? Merasa khusyuk di dalam keramaian. Kamu bisa Pak? Bisa. Bapak punya anak yang apa? Bawa panggil dan nengok. Hei. Nggak nengok, kenapa? Fokusnya mana? Itu contoh kecil. Bapak bilang nggak bisa karena belum merasa. Coba rasain. Ya walaupun tetap pengatur nasib harus diatur. Cuman kalau udah kayak begitu kita mau gimana? Ya, kembali ke perbaikan ini kita. Ibarat kata Rasulullah di akhir zaman saking besar fitnah dan tidak bisa dibendung. Maka para alim ulama yang betul-betul diterima oleh Allah, mereka sudah dakwah. Mereka lari kemana? Ke gunung, udah fokus doa minta pertolongan Allah. Karena udah nggak pan. Bukannya dia nggak mau dakwah, bukannya nggak mau menyampaikan kebaikan. Dan itu udah ada ulama-ulama sekarang kayak begitu. Udah ada orang ulama mastur, itu udah lari ke gunung, udah dia sibuk dengan tanamannya, sibuk dengan santrinya, udah dia udah nggak turun gunung. Kenapa? Karena udah nggak bisa, hatinya udah nggak bisa nerima apa fitnah terbesar di bumi. Itu ada sebenarnya sekarang kayak begitu. Sampai Allah gerakin dia supaya dia turun lagi untuk dakwah. Nah, itu yang keempat, malu kepada Allah kalau kita sholat dalam keadaan hati lalai. Yang pertama, kemudian dipenuhi dengan cinta dunia. Yang ketiga dengan apa? Hawa nafsu. Wallahu ta'ala. Apa boleh terus lagi? Boleh.
Tanya jawab. Ya, insyaallah. Dibagikan. Oh itu. Ini baik. Suaranya pas. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz, itu. Terima kasih Ustaz. Untuk supaya kita sedang khusyuk, cara tentang tapi mengosong membayangkan Allah dan sholat dan bahasa serta sholat. Kalau saya sholat khusyuk itu ada bahasa macam atau khusyuk tidak sholat secara itu aja. Betul. Beliau mengatakan orang itu kadang dengan cara khusyuk dengan merem. Dengan apa? Maka bagaimana merem di dalam itu dijelaskan dalam itu ada ilmunya juga. Merem di dalam yang pertama, merem di dalam sholat di hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Bahkan dianjurkan ketika mendatangkan khusyuk. Tuh. Cuman ada notesnya. Notesnya apa? Diusahakan tidak merem ketika sujud atau ketika dalam keadaan posisi kita ngantuk. Dua ini. Kalau kita ngantuk, maka kita tidak dianjurkan untuk merem. Yang kedua, ketika posisi sujud juga tidak dianjurkan untuk merem. Itu sebagaimana mengatakan hukumnya makruh. Ya, tapi ketika takbir, ketika mau apa tadi ya, mau sholat bacaan kita merem itu nggak apa-apa, boleh. Bahkan dianjurkan ketika mendatangkan kekhusyuan. Cuma dua tempat tadi, posisi ngantuk, khusyuk terus merem, makin jadi nggak? Wah, khusyuk beneran. Nggak sadar dia baca apa. Maka ulama katakan ketika ngantuk nggak boleh merem dan ketika sedang apa? Sujud. Dalam kitab fikih ditulis dalam kitab I'anatul Talibin. Tapi ketika selain itu silahkan, apalagi dia mendatangkan khusyuk. Wallahu a'lam. Jadi Waalaikumsalam. Patus kita melihat kemudian khususnya lanjut. Iya. Tengahnya langsung ada yang lewat. Hilang kita. Nah, yang mendatangkan pesan. Pertanyaan beliau, waktu kan di sini ada dua perkara yang harus saya tanya. Pertama, khusyuk itu wajib. Berarti kalau nggak wajib dosa. Maka ini harus digarisbawahi. Khusyuk itu wajib dan dia bisa dosa itu menurut tingkatan kadar ketakwaan manusia. Saya contohnya gini. Kok ada nabi, kemudian jangan nabi deh, terlalu tinggi. Kok ada apa ya? Bawahnya nabi loh. Orang Allah. Ada orang yang dekat dengan kemudian di satu waktu dia tidak mengingat Allah atau enggak zikir dalam arti kata. Tidak apa?
zikir. Maka bagi beliau ini yang dekat dengan Allah, tidak zikir, tidak ingat kepada Allah itu dosa buat dia. Tapi tidak untuk kita. Karena tingkatan kita belum sampai tingkat orang yang dekat dengan, contoh paling mudah deh. Sholat tahajud hukumnya apa? Tapi bagi Nabi Muhammad SAW itu hukumnya apa? Itu dalam hadis tidak tahajud wajib bagi saya. Tapi bagi umat hukumnya apa? Sunnah. Karena tingkatan kita belum sampai tingkatan paham sudah? Nah begitu juga dengan wajib di dalam khusyuk. Itu tergantung tingkatan ketakwaan masih. Kalau tingkatan Pak Arya udah ilmunya udah tahu tinggi apa tuh atap itu, maka tahu itu bisa dosa buat Maria. Tapi kalau saya ini yang lalai sholat masih main-main, ya kalau saya nggak usah, ya Allah tahu saya masih latihan. Tapi kalau udah senior kayak Maria nggak bisa, kamu nggak harus khusyuk. Maka khusyuk untuk Maria, khusyuk untuk Maria hukumnya wajib. Dan kalau nggak khusyuk Maria bisa dosa. Apa seperti Pak? Tapi untuk saya yang masih latihan, yang masih belajar ilmu fikih aja saya masih belum sempurna, maka khusyuk untuk saya itu belum dia wajib tapi tidak sampai mendatangkan dosa. Paham sini maksudnya Pak? Notisnya di situ ya. Bukan diukur rata, setiap orang wajib khusyuk, berarti setiap orang kalau nggak khusyuk dosa, enggak. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, kalau khusyuk itu wajib berarti mendatangkan perkara yang menghilangkan khusyuk dosa. Maka ini kembali lagi kepada innamal a'malu binniyat. Orang itu datangkan anak ke sini niatnya pengen buat pelarian ke khusyuk apa enggak? Kalau niatnya emang emang itu paling rese dalam urusan anak. Sekalian aja aneh bawa aneh lima-limanya. Berarti niatnya dia supaya pelarian gak khusyuk, maka bawa anak bagi dia hukumnya dosa. Kenapa? Karena dia udah perkara yang wajib dilakukan ketika sholat dia halang-halangi. Dan ini kan terjadi dalam hukum apa tuh? Urusan masjid nih, kan banyak fasilitas-fasilitas yang hukumnya sifatnya apa? Maslahat untuk umat. Kok ada orang halangi? Dosa. Kenapa? Karena manfaat orang sholat, manfaat orang untuk umat kita halangi. Tuh. Kemudian yang kedua, kalau niatnya itu bapak itu atau orang tuanya bawa ke situ untuk melatih anaknya atau lebih mensunnah. Bapak lebih senang anak berangkat ke masjid apa anak nongkrong di pojok warung kopi, Pak? Lebih senang mana? Senang mana, Pak? Lebih baik rame di warung kopi lupa sholat apa rame di masjid tapi masih sholat? Mendingnya, Pak. Hah? Mending datang ke masjid walaupun masih latihan supaya tidak rame. Saya juga dulu orang yang rame di masjid. Tapi alhamdulillah Pak Mariono, ayah saya sabar teman saya. Akhirnya apa? Alhamdulillah. Oh, kita belum kenal kan? Oh, biasa ngurus kucing terus ya. Kalau nakal sendiri kucing kan. Gitu ya Pak. Jadi kembali kepada niat orang tersebut, dia kesini untuk menghilangkan khusyuk atau emang pengen melatih anak atau mensiarkan sholat atau Islam. Kan anak kecil dibawa, si anak itu bapaknya bawa anak kecil, anak yang lain kan ikut kan. Oh saya mau apa? Akhirnya nggak malu. Akhirnya apa? Syiar tersebar, soal-soalan tersebar, akhirnya orang nggak malu kemas. Dan itu jauh lebih baik dibanding kita ngeliat anak-anak kita di pojokan warung, pojokan komplek nggak itu kalau kayak gitu Pak, Bapak menghalangi orang anak ke masjid, akhirnya syiar Islam tidak tersebar di masjid, maka dosanya kita kebalikan. Maksudnya Pak, dosanya apa? Nanti paling tadi akhirat loh, saya mau ajak anak ke sholat, kamu halang-halangi. Namanya anak kecil ya pasti ribut. Ya sekarang Islam syiar tidak tersebar di komplek angkasa pura. Sholat tidak tersebar di angkasa pura gara-gara kamu. Itu lain cerita itu. Jauh lebih susah lagi itu. Ya udah, kalau kayak gitu gimana ceritanya Pak?
Ya, sistemnya diperbaiki, jangan ada yang saling menyalahkan sambil diri kita perbaiki sholat kita masing-masing. Bisa kok, bisa sholat dalam keadaan ramai dan khusyuk, bisa. Yang bikin nggak bisa itu apa? Ya nanti kita sendiri. Ya, wallahu a'lam. Iya. Seperti karena bisa untuk ada sama kita dan beliau bertanya saya lagi saya kita seperti tantangan yang dibutuhkan. Ini skill bolanya dan bisa lebih ini sekilas tapi yang saya tanyakan mengenai dengan tadi dengan uji salah ini saya bagaimana itu atau uji itu besar tapi untuk kita itu buat diri sendiri yang melakukan salah sehingga itu direkam konteks ini terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ada istilahnya itu kayak ada musibah, ada ujian, ada azab, ada cobaan. Maka ini klasifikasinya kita buat. Pertama muslim taat, yang kedua muslim yang masih belum taat, masih suka maksiat, yang ketiga orang tidak kenal dengan Allah atau orang yang tidak mengenal Islam. Ketika sesuatu yang Allah takdirkan kepada orang yang taat, apa? Orang yang taat, maka itu namanya ujian. Apa, Pak? Kemudian yang kedua, kalau ada sesuatu yang ditakdirkan kepada orang yang tidak taat kepada, tapi dia Islam, tapi dia apa? Islam, maka itu juga sama, masih ujian. Ujian dicampur dengan musibah. Kenapa? Musibah itu datang untuk menghapus dosa-dosa dia. Ujian itu datang untuk supaya dia semakin dekat dengan Allah. Jadi Bapak ya, pertama ujian. Kalau orang beriman ujian aja, yang pertama. Tapi orang yang masih maksiat kayak kita, maka ujian disertai apa? Musibah yang sifatnya menghapuskan dosa. Dan yang ketiga, kalau itu datang kepada orang yang tidak dekat dan tidak kenal dengan Allah, mau itu berupa kenikmatan, mau itu berupa ujian, semuanya azab buat. Langsung kita. Jadi orang yang nggak kenal dengan Allah dikasih dunia itu dia dapat azab buat dia, dikasih musibah azab juga. Paham seperti kata saya? Jadi nggak ada orang iman di dunia itu diazab, nggak ada, tidak ada. Karena apa? Azab itu hanya Allah peruntukkan kepada orang-orang yang tidak kenal kepada Allah. Apa ya? Nah, dan itu sifatnya tidak ujian saja, tidak harus berupa sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Ujian itu sifatnya tidak harus setiap yang menyusahkan diri. Tetapi apa?
sesuatu yang menyenangkan hati merupakan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah mengujikan dengan dua, bisyarri, sesuatu yang tidak menyenangkan hati, wal khairi, dan kebaikan, sesuatu yang menyenangkan hati. Dua-duanya sama ujian. Tapi kalau itu jatuhnya kepada orang yang tidak kenal dengan Allah, jadinya apa? Azab yang Allah datangkan sebelum di akhir. Apa itu azabnya? Kok bisa nikmat buat orang yang nggak kenal itu azab? Ketika dia pulang ke akhirat, ya toh Allah katakan kenikmatan seluruhnya sudah saya sempurnakan bagi kamu di dunia. Sekarang tinggal waktunya kamu dihabiskan di neraka. Itu makin sakit lagi. Kayak bahasanya udah nggak dikasih harap. Udah kata apa? Kamu udah habis jatahnya di dunia. Sekarang waktunya apa? Tinggal apa? Tinggal susahnya. Oh itu azab. Maka apa? Kenikmatan untuk orang yang nggak kenal dengan Allah itu pun merupakan azab yang makin lebih susah lagi nanti dia. Wallahu. Makanya kita nggak pernah jangan katakan ada orang Islam itu diazab sama Allah. Selagi dia bawa iman itu dia masih dapat rahmat Allah. Apa ya? Azab itu untuk orang yang nggak dapat iman. Wallahu. Satu lagi. Setunggal lain. Banyak namanya Pak. Maaf. Ini saya melihat dari setiap hari kita masalah di baratnya itu banyak lagi. Tapi di Indonesia pernah kejadian di 350 tahun oleh Belanda lulus di Jepang lulus. Ya mohon maaf, sejak saya lahir kayaknya selalu ada sekarang. Itu termasuk ujian. Tadi kan dikatakan bahwa ujian. Tapi ini kapan selesai? Sampai detik ini kayaknya tidak. Masih dalam hal itu. Maka ini supaya jawabannya lengkap, saya simpan dari ucapan guru saya. Dalam Bismillah itu ada kata-kata Ar-Rahman, ada kata-kata apa? Ar-Rahman, Maha Pengasih, lagi Maha. Maka guru saya sampaikan, kita itu jangan heran ketika di dunia ada orang beriman susah, walaupun seumur hidup. Jangan heran. Dan kita juga jangan heran ada orang nggak beriman, ada orang nggak iman Allah tapi dikasih enak, dikasih jangan heran. Kenapa? Karena ini semua terjadi dengan rahmannya Allah. Tadi apa tuh? Dengan Maha Pengasih, dengan kasihnya Allah. Maksudnya kasihnya Allah apa? Allah itu memberikan kasihnya baik kepada orang beriman dan tidak beriman. Jadi bang ya, jangan jauh. Itu kan orang rata-rata Islam semua, walaupun non muslim itu juga ada. Tapi rata-rata orang iman, kenapa jadi nggak usah heran? Orang yang di luar sana kayak di barat itu nggak kenal Allah tapi kasih nikmat semua, makan enak, tidur enak, ya gaji gede gitu loh. Nggak usah heran, itu semua terjadi karena rahmannya. Tapi kata guru saya katakan, rahimnya Allah, sayangnya Allah itu hanya sayang kepada orang beriman. Nanti nek wis meninggal agak ngerti siapa yang disayang. Kalau udah meninggal baru tahu mana yang disayang, mana yang dibuang. Maka kalau saya kan dunia itu kita udah sholat masih sama saya. Udah sholat kok nggak, tata ekonominya masih di bawah orang yang nggak sholat. Terjadi. Nggak usah, itu masih rahmannya Allah. Tapi sayangnya Allah khusus kepada orang yang sholat, khusyuk di dalam sholat. Sayangnya Allah khusus kepada orang-orang beriman dan itu tidak berlaku nanti di akhirat kecuali hanya orang-orang yang disayang oleh Allah. Maka nggak usah heran.
Apakah mereka diuji? Ya memang diuji. Orang kafir pun diuji dengan kata-katanya. Orang beriman juga diuji dengan ujian dunia. Maka Nabi katakan ketika Nabi dakwah di Mekah itu, orang yang ikut saya harus siap miskin. Orang yang ikut saya harus siap susah. Sekarang apakah semua sahabat miskin, Pak? Enggak. Yang mentalnya doang, gitu loh. Toh rezeki semua sudah ada yang atur, takdirnya kaum buat dia. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Umar, itu semua orang-orang kaya. Abu Dzar Al-Ghifari. Kan akhirnya orang-orang kaya semua di akhir Islam itu. Apakah mereka semua miskin? Ya enggak. Maka tadi itu kita nggak usah heran dengan orang-orang beriman yang gini-gini aja urusan dunia. Nama juga dunia. Yang gini-gini aja makan ujung-ujungnya kenyang. Betul nggak? Habis itu mules. Betul nggak? Itu aja kan Pak. Bapak punya uang banyak punya. Makanya lebih dari 1 piring nggak Pak? Ya enggak, kita berapa? 1 piring. Bapak punya rumah banyak yang ditinggalin semua 10-10-nya apa cuma 1? Ya 1. Nama juga dunia. Gak usah heran. Kenapa orang Islam kok diuji? Ini musibah di sini, musibah di situ. Karena orang Islam itu kalau diuji, itu berarti apa? Mendekatkan diri kepada Allah, menghapuskan dosanya dari kemaksiatan. Udah, orang Islam udah alhamdulillah Allah kasih iman, Allah kasih salat, gak usah ngurusin dengan keadaan dunia kita, gak usah. Gitu. Yang penting apa Pak? Kita terus berusaha, kita terus menjadi hamba yang baik, yang bermanfaat untuk seluruh umat baginda Rasulullah. Manfaatnya 1 gelas air, 1 gelas air. Manfaatnya 1 kurma ya 1 kurma, nggak perlu yang wah kok gede-gede. Wallahu Ada yang namanya ujian dunia ya. Artinya ada lulusnya. Ada tidak lulus. Tidak lulus dicek juga. Ya, apakah ya nanti setelah meninggal kan itu nanti karena dia apa seperti itu. Ini berarti konteks ujiannya belum paham. Konteks ujian itu bukan hanya sifatnya dijajah, diuji, bukan. Setelah dijajah jadi merdeka pun masih diuji, paham gitu. Nah sekarang itu pemahaman kita itu ujian itu hal-hal yang bersifat susah. Itu pemahaman kita. Dan itu keliru. Allah katakan wa nabluukum, dan aku menguji kalian semua wahai manusia. Wa nabluukum, yang iman yang gak iman semua. Bisyarri wal khairi fitnah. Yang baik yang buruk kita diuji. Kapan selesai ujian? Ketika Israel datang. Makanya gak usah pusing dengan keadaan sekarang. Kita begini-begini aja, gak usah pusing. Ya, lagi susah diuji, lagi pun diuji. Betul? Akhirnya ketika pusing dengan perkara ini, ada lagi ini yang diuji. Sabar, akan terbaik. Kalau kita menikmati, ya alhamdulillah. Ya diuji juga di situ. Kapan selesainya? Palestina diujinya sampai mati syahid atau Israel. Indonesia kapan selesai ujiannya? Apakah nanti setelah presiden yang begini-begini? Enggak. Selesai setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun presidennya, siapapun yang pimpin, semua kita diuji. Oh? Ya. Jangan Sudah ujian kategori itu. Karena dia bilang kan guru tuh saja jadi sudah ini reject Anda dia lulus Anda lulus. Ya datang Ijro ini. Anda lulus. Ya dari kamu ya. Tapi kan katakan gini. Tadi yang saya pahami, tapi ujian tuh yang saya pahami karena konteksnya Palestina, lulus ujiannya ketika merdeka, betul kan? Nah,
Maka saya bilang itu konteks ujian yang dibahas di sini adalah ujian yang bersifatnya umum, bersifatnya nisbi, luas gitu. Tidak hanya sifatnya ujian yang berupa kesusahan saja, saya bilang gitu. Maka saya bilang kita sebagai orang beriman harus paham ujian kita itu dua. Yang nikmat itu ujian, yang enggak nikmat juga lapar ujian, kenyang sama lah. Kan Allah kan maha bijaksana kan. Sekarang kalau yang diuji hanya orang yang lapar, berarti orang yang kasihan dong. Saya mau tanya Pak, kalau yang diuji hanya orang yang lapar, berarti orang yang kenyang kasihan dong. Betul nggak? Dia nggak dapat pahalanya ketika dia itu. Betul nggak? Maka supaya Allah ini maha bijaksana, yang kenyang diuji, yang lapar diuji, yang kaya diuji, yang miskin, yang punya mobil diuji, yang cuma jalan kaki diuji. Bijaksana nggak Allah? Siapa yang ujian? Ketika jalan kaki masih mau sabar, ketika naik mobil mau syukur. Ketika jalan kaki tidak pernah memandang ke atas, ketika naik mobil tidak pernah memandang ke bawah. Oh, halo. Khusus Pak Johan, oh beda. Yus. Kan ada yang menarik bagi sholatnya orang itu lebih lama dari pada tahun saya mau tanya tentang sujud dalam sholat. Oh, Kita kita kambingkan kita pertama kedua ketiga hati yang diberikan. Sekarang ada ala-ala untuk ada itu baik daripada itu. Jadi lebih penting daripada itu. Saya dan kita itu dalam sholat yang berkah. Sekarang tentang dari penjelasan. jadi ilmu dulu lagi bahasa. Kan al-adab fawqal ilm. Al-adab fawqal ilm. Adab itu di atasnya. Sekarang ilmu itu ada dua. Yang apa? Pertama, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman sering doa tuh. Iya. Apa itu ilmu nafi'? Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan adab. Oh ya. Tapi kalau ilmu yang tadi itu yang ghair nafi', yang tidak bermanfaat, ilmu hanya sebatas di tulisan, ilmu hanya sebatas di lisan. Itu namanya apa? Ilmu tidak bermanfaat. Gitu. Maka orang yang sholat dengan ilmu dan ilmunya bermanfaat, maka pasti dia sholat menggunakan pasti menggunakan apa? Adab. Baik adab kepada Allah ataupun adab sesama jamaah. Ini jangan kata kita udah ngaji ilmu khusyuk, kemudian kita malah senggol kanan senggol kiri, ya berarti itu ilmunya tidak manfaat. Nah, ada ilmu yang nggak manfaat. Itu apa? Ilmunya hanya terpakai untuk diri sendiri, kemudian tidak bermanfaat untuk orang banyak. Apa? Ketika dia mengkaji ilmu, dia tidak mendapatkan buahnya ilmu atau apa tadi? Adabnya ilmu. Hasil daripada ilmu. Kan adab itu apa? Interaksi antar adab itu apa? Adab itu interaksi antar orang kan? Adab untuk diri sendiri, Pak. Ada nggak Pak adab untuk diri sendiri? Memuliakan diri sendiri ada nggak? Jadi sombong dong.
Nih. Sebentar. Dalam bahasa Jawa, ya, kita kalau ngomongin diri kita sendiri, pulau bade dahar apa pulau bade maem? Kalau pulau bade dahar berarti ada diri dan itu gak menyalahi tata bahasa Jawa. Ayo, singgung Jawa. Ada untuk interaksi kita dengan orang lain. Kalau kita menghadapi diri sendiri, namanya memuliakan. Contohnya, Bapak, jangan saya, punten, misalnya Pak Haji Maruf, kayak ini, beliau datang naik motor, Pak, datang naik motor. Kemudian saya sebagai santri, kebiasaan santri, kalau ada kiai datang naik motor, mesti motor dia main Di PKS. diparkirin supaya kiai keluar tinggal langsung bus gitu, nggak usah muter-muter, betul ya? Itu namanya adab untuk ya. Lah kalau saya punya motor saya hadapi sendiri supaya nanti orang-orang menganggap motor saya diputerin sama orang lain. Motor saya diputerin sama orang lain. Jadi saya balikin itu sendiri. Berarti saya mengagumkan diri saya sendiri supaya orang menyangka saya itu orang mulia. Contohnya dalam bahasa Jawa tadi itu pulau bade dahar atau pulau bade maem. Ini Pak saya jelasin dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa itu ada bahasa. Pertama tadi apa? Dahar. Yang kedua apa? Maem. Yang ketiga bodoh. Yang keempat notol. Nguntal. Yang terakhir itu notol. Notol itu bahasanya ayam. Pokoknya berarti notol. Berarti kita menyamakan bahasa kita dengan apa? Ayam. Nah dalam bahasanya kita nggak boleh. Pulau bade dahar itu nggak boleh. Namanya kita memuliakan diri sendiri. Ada di diri sendiri itu nggak boleh. Nah, tadi kan kalau adab itu apa? Memuliakan orang, berakhlak kepada orang. Maka ketika orang punya ilmu, orang apa? Punya ilmu, dan dia ilmunya bermanfaat, maka akhlaknya akan dirasakan oleh orang lain, termasuk di dalam sholat. Maka perbaikan yang terbaik itu kapan? Ketika di luar sholat, dia masih membawa kebaikan-kebaikan di dalam sholat ke dalam kehidupan masyarakat. Kita dalam sholat boleh nggak ngomong kepada selain Allah? Boleh nggak Pak? Maka itu kita bawa dalam rumah tangga, jangan ngomong kecuali keluarga diri sendiri, jangan ngomongin rumah tangga. Kan kita kan nggak boleh ngomong, kamu udah baca Fatihah belum? Boleh nggak? Nggak boleh. Nah itu sifat itu, kebiasaan itu yang baik di dalam sholat. Nah, yang diajarkan di dalam sholat menggunakan ilmu. Orang kalau nggak punya ilmu ketika sholat, dia ngomong nggak dalam sholat? Wajar. Orang ketika sholat nggak punya ilmu. Ketika dalam sholat dia ngomong nggak kira-kira? Ngomong nggak? Bisa ngomong kan kita tahu ilmunya. Di dalam sholat nggak boleh ngomong. Betul nggak? Nah sekarang buahnya sholat itu apa? Adab. Apa itu? Dalam ilmu sholat tidak boleh berbicara, tidak boleh ngomong, bermunajat kecuali kepada. Nah itu kita bawa adab itu ke dalam kehidupan sehari. Ojo ngomong newong, jangan bicarakan orang lain, bicarakan diri sendiri. Nah itu namanya ilmu di dalam sholat disertai Jangan dalam sholat boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Hukumnya apa? Ustaz tafsir diperinci. Kalau nolehnya sampai dadanya geser, maka tapi kalau nolehnya cuma apa? Bukan kepalanya saja, maka hukumnya betul. Yang batal betul, yang makruh adil nggak Pak? Adil. Nah begitu juga, itu kan ada sholat disertai ilmu. Kan ada cuma tahu sunnahnya.
Sholat kan yang penting baca, malah itu nggak menawan. Betul. Tapi dia nggak ada ilmunya. Akhirnya di dalam sholat nggak ada apa. Nah itu dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan suka toleh kehidupan orang. Udah fokus aja sama anak sendiri, sama rumah sendiri, sama kekayaan sendiri. Oh si anak mobilnya baru, oh si anak itu namanya ketika sholat masuk sholat. Gitu aja. Cukup. Wah itu panjang ini. Nah, apa yang saya sampaikan semoga manfaat untuk diri saya pribadi dan seluruh jamaah. Semoga kita diberi taufik, ditolong oleh Allah untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan. Allahumma. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya shalli wa sallim على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال فتهدي يا رب المصطفى قاصدنا وبرنا ما طيب وسد كرامي يا أرحم الراحمين يا الراحمين يا الراحمين فرج على المسلمين والمؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.